Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas penyebab kualitas air kolam ikan menurun dan apa saja yang dipengaruhinya. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa kualitas air kolam yang buruk dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan keseimbangan ekosistem kolam ikan. Karena pada dasarnya memelihara ikan itu adalah bagaimana cara kita mengolah air yang efektif dan berkualitas, sehingga ikan bisa hidup dengan tenang dan bisa berkembang sesuai dengan tujuan budidaya. Berikut penyebab kualitas kolam ikan dapat menurun secara drastis serta berulang. Pertama, overfeeding atau memberi makan yang berlebihan. Overfeeding atau memberi makan ikan yang berlebihan dapat menjadi salah satu penyebab utama penurunan kualitas air kolam ikan. Jika jumlah pakan yang diberikan melebihi kebutuhan ikan, maka sisa pakan akan mengendap di dasar kolam. Apabila tidak dibersihkan, maka sisa pakan tersebut akan membusuk dengan sendirinya. Proses pembusukan inilah yang akan memicu pertumbuhan bakteri dan alga yang berlebihan. Dan pada akhirnya, jumlah bakteri yang tinggi akan menyebabkan penurunan oksigen terlarut dalam air serta meningkatnya kadar amonia dan nitrit. Kondisi ini atau seperti ini harus segera ditangani supaya tidak mengganggu kesehatan ikan atau menyebabkan kematian massal. Maka dibutuhkan manajemen pemberian pakan yang efektif yang perlu kita lakukan agar kondisi tersebut dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir. Kedua, kepadatan populasi ikan. Populasi ikan dalam kolam yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas air secara signifikan. Jumlah ikan yang berlebihan dalam suatu tempat justru akan menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang besar. Limbah yang dimaksudkan ialah feses, sisa pakan, dan bahan organik lainnya yang tidak terkonsumsi oleh ikan. Jika tidak diatasi, maka limbah ini akan membusuk dan meningkatkan kadar amonia, nitrit, serta nitrat dalam air. Tingginya konsentrasi zat-zat tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan keracunan pada ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem kolam. Untuk itu perlu pengukuran yang ideal dan tepat antara jumlah tebar ikan dengan luas kolam ikan. Ketiga, kurangnya aerasi. Aerasi alias pemberian oksigen di dalam air kolam ikan sangat penting untuk menjaga kualitas air yang baik. Kurangnya aerasi dapat terjadi karena beberapa alasan seperti pompa aerasi yang tidak berfungsi atau kurangnya pergerakan air di dalam kolam. Akibatnya, kadar oksigen dalam air dapat menurun sementara kadar karbon dioksida meningkat. Hal ini akan memberikan dampak negatif karena ikan akan menjadi stres, sulit bernapas, sampai sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, rendahnya kadar oksigen juga dapat menghambat pertumbuhan ikan. Sebabnya kita harus sering memperhatikan aerasi dalam kolam supaya masalah tersebut bisa langsung diatasi sebelum membunuh semua ikan. Keempat, suhu air yang tidak stabil. Perubahan suhu air yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kualitas air kolam ikan. Fluktuasi suhu yang tiba-tiba, terutama jika suhu air turun secara signifikan, dapat menyebabkan stres pada ikan. Selain itu, perubahan suhu yang drastis juga dapat memicu perubahan kadar oksigen dalam air. Pada suhu yang rendah, oksigen terlarut dalam air cenderung meningkat. Sebaliknya, pada suhu yang tinggi, oksigen terlarut cenderung menurun. Kondisi ini tentu dapat berdampak negatif pada kesehatan ikan dan tentunya mempengaruhi kualitas air kolam ikan. Kelima, pencemaran kimia. Pencemaran kimia masuk dalam faktor lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air kolam ikan. Penggunaan bahan kimia seperti pestisida, pupuk
pupuk, dan obat-obatan yang tidak sesuai dapat mencemari air kolam sekaligus berdampak negatif pada ikan. Agar terhindar dari pencemaran kimia, maka gunakan bahan-bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan jangan berlebihan. Keenam, kurangnya perawatan dan pembersihan kolam. Kurangnya perawatan dan pembersihan kolam secara rutin dapat menyebabkan akumulasi limbah organik serta sisa-sisa pakan yang tidak diolah dengan baik. Jika limbah tersebut tidak dibersihkan secara teratur, maka akan terjadi proses pembusukan yang memicu peningkatan kadar amonia, nitrit, dan nitrat dalam air. Kualitas air yang baik memiliki peranan yang sangat penting dalam budidaya ikan. Pasalnya, bagi ikan, air merupakan tempat tinggal utama seperti halnya bumi bagi manusia. Ketika lingkungan tempat tinggalnya terganggu, maka sudah pasti makhluk hidup di dalamnya juga ikut terganggu. Untuk menghindari hal tersebut, perlu kita lakukan pengurasan atau penggantian air kolam, bersihan kolam dan filter-filter kolam, dan dilakukan secara berkala. Dari penjelasan tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat dipengaruhi oleh kualitas air. Berikut penjelasannya. Pertama, kesehatan ikan. Kualitas air yang buruk dapat berdampak buruk pada kesehatan ikan. Air yang tercemar atau mengandung zat beracun jelas dapat menyebabkan stres pada ikan, membuat sistem kekebalan tubuh mereka melemah, hingga mengakibatkan kerentanan terhadap penyakit. Bakteri, parasit, dan patogen lainnya juga cenderung berkembang biak dengan cepat dalam air yang kotor. Jika kita berhasil menjaga kualitas air dengan baik, maka risiko penyakit tersebut pada ikan juga dapat berkurang. Kedua, pertumbuhan optimal. Kualitas air yang baik akan memastikan pertumbuhan optimal pada ikan. Hal ini bisa terjadi karena air berkualitas memiliki kandungan oksigen terlarut yang sangat penting bagi pernapasan ikan. Sama seperti makhluk hidup lainnya, oksigen dibutuhkan dalam proses metabolisme dan pertumbuhan ikan. Apabila kadar oksigen dalam air rendah, maka ikan akan mengalami stres sehingga pertumbuhannya pun akan ikut terhambat. Ketiga, reproduksi yang sukses. Jangan salah, reproduksi ikan yang berhasil bukan hanya terjadi karena penggunaan teknik yang tepat, melainkan karena kualitas airnya. Air yang bersih menciptakan lingkungan yang optimal bagi ikan untuk berkembang biak dan bertelur. Sebaiknya, air yang tercemar atau mengandung zat beracun dapat mengganggu siklus reproduksi ikan sekaligus menghambat perkembangan telur dan larva ikan. Apabila kita berhasil menjaga kualitas air, maka ikan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang biak dengan sukses dan mempertahankan populasi yang sehat. Demikian sedikit ulasan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.